Halo teman-teman, kenalin aku Rafael dan ada temanku di sini. Aku Eca. Kita balik lagi nih teman-teman. Kita sekarang ada di segmen Ruang Kumpul Podcast. Yeay! Eca, aku mau tanya nih, Ruang Kumpul Podcast itu apa sih Ruang Kumpul Podcast? Namanya aja udah ruang kumpul, Kak. Oke. Kita kumpul-kumpul, berarti kita ngobrol-ngobrol gak sih? Oke, ngobrol-ngobrol soal apa tuh kira-kira? Apa aja sih kayak? Apa aja diobrolin ya? Iya. Apa aja diobrolin apa? Yang penting ngobrol. Apa aja diobrolin dan yang penting ngobrol. Oke. Kira-kira di Ruang Kumpul Podcast ini ada ini nggak sih temanya nggak sih, Sa? Atau kita ngobrol ngablu aja nih? Ada sih, Kak. Ada apa tuh? Tema kita hari ini adalah broken. Oke. Ini brokennya tuh broken leg, broken heart, apa broken break? Apa aja bisa, broken leg ceritain bisa. Oke, broken terus? heart bisa, Oke. broken home, sorry, bisa. Oh. Kalau broken heart bukannya kamu kemarin? Sorry. Oke, kita kali ini Ruang Kumpul Podcast yang episode pertama ini kita akan membahas soal broken. Jadi ini broken itu gak cuma broken heart ya, kan bisa jadi broken home atau broken heart, itu macam-macam lah teman-teman lah. Jadi kalian bisa interpretasikan sendiri teman-teman broken itu apa teman-teman. Oke, sebelum kita mulai kita bikin nyapa nggak sih teman-teman nih, di samping kiri aku nih ada kakak-kakak ganteng dan wangi dan berkarismatik. Mungkin boleh dikenalin dulu nih dari yang pakai topi nih, pakai topi bagus ganteng, kacamata skena abis. Boleh mungkin kenalan dulu ke teman-teman. Halo semuanya, aku Marcelino. Marcelino, mungkin sebelahnya nih Halo semuanya, nama gue Andrew. Andrew siapa? Andrew Junior. Andrew Junior. Mungkin dipanggilnya Mas, Kak, Bang, Kak, K aja. Mungkin sebelahnya Bebas. Kak. Kak Apa mau Bang gitu? Oh, ya udah. Drew Kak juga aja. Bapak, Drew juga. Oke, Kak aja biar lebih sopan lah ya. Oh, iya, Bu. Oke. Sekarang nih aku pengen tanya-tanya nih sebenarnya biar kita ngobrolnya lebih santai, kita mending minum dulu ya teman-teman ya. Boleh. Minum dulu ya. Cheers dulu. Kita cheers dulu nih. Kita cheers Oke. dulu. Cheers. Ini apa? Air putih. Air putih Air teman-teman. putih. Menurut Kak Marcel dan Kak Andrew, broken itu kalian tuh merepresentasikan seperti apa sih broken? Apa sih broken itu? Mungkin dari Kak Marcel dulu mungkin. Broken itu rusak, sesuatu yang rusak, sesuatu yang broken ya. hancur, Oke, apapun itu ya. apapun. Apapun itu yang rusak sudah pasti broken. Mungkin Harusnya gue dulu ditanya tadi bro, bingung gue jadi. ya nggak apa-apa. Kalau gue ya sama sih, suatu yang rusak dan hancur sih, yang emang udah nggak sesuai aslinya gitu loh. Nggak sesuai wujud asli itu broken. Iya, broken. Oke, dari Cak sendiri mungkin apa? Broken ya. Broken, Patah sih. patah. Suatu yang patah ya. Yes, that's right. Kalau dari aku sendiri broken itu bisa dibilang patah juga, tapi aku lebih meng-highlight broken itu seperti kehancuran teman-teman. Karena sesuatu yang hancur sudah pasti tidak akan utuh kembali. Yaudah itu kata-kata hari ini aja teman-teman itu ya. Kita langsung tutup topik aja ya. Langsung tuh di topik ya biar nggak banyak durasi nih. Apa yang membuat Kak Andrew itu berhenti untuk melakukan dosa-dosa yang masa lampau? Yang bikin gua mau berhenti dari dosa-dosa masa lampau ya. Ya. Yang pasti karena dampaknya sih. Oh. Walaupun Tuhan udah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita, Oke. tapi kalau dari pengalaman hidup gue, dosa itu punya dampaknya masing-masing pasti. Oke. Dan yang pasti destruktif kan. Iya, setuju. Karena ya misalkan sesimpel kayak misalkan let's say lu doyan having sex bro sama siapapun gitu loh. Oke. Tanpa pandang bulu nih, yang pasti perempuan ya. Pasti perempuan. Iya, laki-laki juga bisa sih sebenarnya. Tapi dari dampak dari dosa yang lo lakukan itu, kalau lo ulangi secara terus-menerus dan itu sudah menjadi kedagingan lo, lo akan menerima dampaknya sebenarnya tanpa mungkin ya disengaja sih sebenarnya. Cuman secara secara langsung sih sebenarnya lo ya kalau lo having sex ya lo bakal mungkin HIV gitu. Lo mungkin kebanyakan nyabu, lo bakal kurus, kempot, banyak
banyak sel-sel di dalam otak lu yang putus jadi akhirnya lu bakal skipan gitu, Ya, jadi bener, lupaan bener. mungkin. Terus Iya, habis iya sih, ya hal-hal seperti itu sih sebenarnya yang membuat gue kayak merasa gue ngerasa ya buat apa lagi gue berdosa gitu loh. Saat gue bisa punya hidup yang lebih baik daripada hari ini. Jadi kalau dari yang saya tangkap nih dari Kak Andrew nih, berarti lebih ke efek dari dosa itu yang membuat kakak sendiri itu tidak ingin melakukan dosa lagi Yes, itu ya. sama sebenarnya ya balik lagi ya, karena gue ngerasa ya Tuhan udah baik banget buat gue. Oh, oke. Pasti. Gue ngerasa gue udah tobat berdosa udah nggak bisa dihitung jari mungkin ya. Tapi sampai sekarang di fase hidup gue saat ini gue ngerasa kayaknya udah cukup deh Udah cukup ya? buat semuanya. Gue pengen all in aja. All in sama Tuhan tentunya. Oh iyalah bro, masa Bukan sama all in. dosa aja bro. Waduh, kira kan all in semesta. Aduh. Karena gue sayang masa depan gue sih. Gitu. Mungkin dari Kak Marcel sendiri Apa? pertanyaannya. Iya. Kok nggak nyimak gitu sih? Skip. Skip aja. Nih. Ini boleh ditanyakan. Mungkin boleh tes orin dulu. Oke, jadi pertanyaannya tuh Menikmati tadi. menikmati. Ih, dia lagi. Bro. Udah. Jadi apa yang membuat kakak sendiri itu berhenti untuk melakukan dosa-dosa di masa lampau gitu, atau bisa dibilang ya mungkin bertobat mungkin? Pasti diawali dengan rasa bosan. Ya nggak bohong, bosan karena kita melakukan dosa dengan mudah, kita melakukan hal-hal itu dengan lancar jaya. Oke. Dan pada akhirnya ya bosan aja, segala sesuatu sudah dicoba, segala sesuatu sudah dilakukan, tapi kita akan ketemu di satu titik di mana terus mau ngapain lagi gitu. Kita akan mentok di satu titik, kita mau ngapain lagi, apakah hidupku hanya aku gunakan untuk hal-hal seperti ini? Iya sih. Apakah aku hidup hanya untuk semua ini? Pada akhirnya kita akan bertanya soal tujuan hidup. Oke. Kita diciptakan untuk apa? Nah, setelah kita ngerasa bosen nih, Bosan. akhirnya ada keinginan buat berhenti sebenarnya. Nah, tapi kadang-kadang yang kita bingungkan tuh ketika kita berhenti kita harus ngapain? Kita harus kemana? Yes. Kita harus ketemu sama siapa? Iya. Nah, itu langkah selanjutnya sih. Langkah selanjutnya. Karena mungkin banyak banget dari teman-teman kalian ini yang mungkin ketika kalian berbuat dosa, and then kalian berbuat suatu kesalahan, terus menerus mungkin kalian bosan dan nggak tahu kemana. Sebenarnya jawabannya cuma satu teman-teman. Setiap kalian buat dosa atau kalian berbuat suatu kesalahan yang mungkin yang tadi katanya Kak Andrew bersifat destruktif, itu jawabannya cuma satu teman-teman. Kalian harus ke Tuhan sih teman-teman. Kalau menurutku, kalau menurut kakak gimana? Oh iya bener sama bro. Bener ya? Iya. Sama pas, cuman itu jawabannya. Cuman itu ya. Cuman itu. The only one answer itu The only Tuhan one. ya. The only one. Oke. Terus dari dosa-dosa yang tadi ya, yang mungkin tadi kesaksiannya seperti itu. Emang kalau kami boleh tahu nih, emang apa sih dosa yang paling menurut kakak ini dia tuh gede dan bikin kakak capek? Yang tadi mungkin dari Kak Boy sendiri bikin bosan, Yeah. terus tadi Iya. karena mungkin Kak Andrew udah capek buat ngerasain akibatnya atau yang lain mungkin. Emang apa sih godaan yang terbesar itu? Silakan Bang. Coba lu dulu deh. Lu dulu deh bro. Wah, ini kalau ini kita harus cerita boleh nggak sih? Boleh Boleh banget, di sini. terbuka banget. Namanya ruang kumpul kan. Mau dibikinin teh? Kopi? Cuma Yanti. apa ada Oh, enggak ada Yanti di sini. Makanan. sorry. Aku kira ini. Oke, mungkin nggak apa-apa. Ini kan ruang kumpul buat bercerita gitu. Jadi boleh. Harus mulai dari mana ya? Jadi singkat aja ya. Jadi singkatnya, aku hidup di dunia yang gelap. Yang gelap menurut aku itu udah selama 7 tahun, dari 2012 sampai 2019. 7 tahun. Lama ya. Dulu aku nge-DJ. Aku nge-DJ. Put your hands up in the air. Put your hands up. Aduh. Dari Mana nih satu bar supportnya? ke bar yang lain. Iya. Dari klub juga. Terus
dari dunia malam itu aku kenal yang namanya narkoba, yang namanya pergaulan bebas, terus hal-hal yang buruk lah. Tapi setelah aku sampai di tahun 2018, 1 tahun terakhir sebelum aku selesai buat mengakhiri semua itu, aku ngerasa kayak ini kayaknya udah harus selesai sih. Karena bosen juga tiap malam di klub, tiap malam di bar, orang-orang pada tidur, aku harus kerja. Waktu pulang kerja, masih ingat banget waktu itu pagi-pagi pulang dari kerja, pulang dari nge-DJ itu jam 4 pagi, jam 4:30. Oh, Pulang, pas OTW pulang ngeliat ada orang lari. Apa itu? Jogging. Olahraga. Jogging. Kamu kira apa? Oh, kira ini. Oh. Orang jogging. Aku berhenti di lampu merah kan, aku ngelihat, wah enak banget ya. Mereka bangun pagi-pagi, mereka jogging. Sedangkan aku Baru saya kerja. selesai kerja, capek, nanti pulang, aku harus tidur. Waktunya mereka pada beraktivitas, aku tidur. Waktunya aku bangun, mereka harus istirahat. Ya. Nah itu bikin capek, itu hanya salah satu hal yang membuat aku kayak aku kepengen kerja sekali-kali di waktu yang terang, pagi kayak siang, sore pulang, setelah itu aku malam bisa istirahat. Itu yang dikangenin itu ya. Jadi itu titik baliknya tuh di situ, gara-gara ada orang lihat orang lari, wah. enggak, sebenarnya banyak sih, cuman kan Itu rahasia salah kan satu. belum ditanya kan. Kukira bakal sharing aja aja. langsung. Berarti Yang itu kepancing lebih dia ke tuh. bosan ya, bukan ke capek. Capek juga. Bosen dan Capek, bosen dan capek. Kayak mau ngapain lagi sampai di titik dulu aku pernah make itu sampai udah nggak ada rasanya lagi. Yang tadinya setiap make, wah enak banget rasanya, tapi kayak udah males gitu. Mau bakar juga males gitu. Kurang banyak bro. Berpengalaman mungkin ya. Berpengalaman. Coba kalau tadi kabarnya sudah saya. Udah. Kalau kalian tuh sendiri, coba mungkin Dosa apa yang paling bikin capek kan tadi pertanyaannya? yang paling gede dan capek banget. Mungkin yang dampaknya paling destruktif dari hidup gue ya. Ya, gue ya gimana ngomongnya ya? Ya kalau gue boleh bercerita juga ya, gue itu mantan pecandu lah. Lu bisa ngobrolin semua dosa mungkin sama gue, tapi kecuali membunuh dan memperkosa ya gue nggak pernah itu. Tapi kalau dosa yang paling bener-bener menghancurkan hidup gue itu adiksi sih terhadap ya alkohol, mungkin narkoba lah. Ya itu aja dulu deh. Emang berapa tahun? Itu aja Kak, dulu. Kalau boleh tahu. Terjebak di zona Iya, kegelapan terjebak. itu. Jujur, kayak 7 tahun juga deh. 7 tahun. 7 tahun sih. Dari kelas berapa tuh kalau boleh tahu? Kak? Agak. Ada personal Ini tanya ini tadi. Soalnya udah mau di awal. Aku pengen tahu aja. Dari gue masuk SMA sih sebenarnya. Oh, dari masuk Iya, SMA dari sampai masuk kuliah SMA. berarti ya. sampai kuliah. Oh. Dari Apa gue masuk SMA jangan-jangan sampai nih? gue kuliah. Mereka temenan. Sama-sama 7 tahun. Oh, Temenan emang. Temenan. Iya, dari gue SMA sampai gue kuliah lah. Oh. Gitu. Terus yang lainnya Nah, nggak ada? apa? Selain narkoba? Kok banyak pertanyaannya? Kan terserah ya terserah, katanya tadi Hostnya. bebas Kan kita. gua bilang Iya, kamu tadi. tadi baik. Silakan mbaknya berpikir aja. Yang penting saya nggak pernah membunuh dan saya nggak Oh, pernah iya udah oke. memperkosa. Oke, baik. Kalau misalnya aja itu sebenarnya. mungkin bisa dilanjut pertanyaannya. Itu aja sebenarnya. Baik, Rafael. Jadi aku pengen nanya ke kakak sekalian itu, apa aja sih godaan yang biasa datang atau tantangan terbesar yang kalian berdua hadapi dalam apa ya, hidup sebagai orang yang benar gitu. Jadi kan pasti ketika hidup kita mencoba benar kan pasti ada tantangan sama godaannya. Nah itu tuh apa? Kan macam-macam tuh pasti kan. Masa nggak ada? Apa Pas- bro? Ada pasti. Apa tuh? Apa bro? Apa bro? Ya pasti lingkungan sih man. Karena nggak tahu ya, gue kalau dari pengalaman gue ya iblis ya akan bermain di situ-situ aja sebenarnya. Oke. Kalau kita dulu berangkat dari pecandu narkoba let's say ya,
kita udah membangun pertemanan kita dengan orang-orang yang seperti itu. Iya. Dan akan ada satu masa gitu ya dalam hidup kita saat kita mungkin udah menjauh dari mereka, tapi tetap aja ada aja ntar yang ngajak-ngajak atau bahkan mungkin bisa jadi ketemu ada depan mata gitu loh. Oh, oke. Tinggal mau sikat apa enggak nih gitu. Ya paling lingkungan sih sebenarnya yang godaan yang paling berat ya. Aku ada Lingkungan pertanyaan sih. lanjutan sih sebenarnya. Kan ada kata orang sih teman-teman, kita jangan milih-milih teman. Tapi kalau kasusnya kayak Kak Andrew itu gimana? Kak Andrew, apakah Menurut gua Kak Andrew harus sih. ninggalin temennya yang Nggak bisa sih, menurut gue harus karena gue percaya banget lo adalah bentukan dari 5 orang terdekat lo. Ya. iya. Jadi lo harus bener-bener picky banget. Selektif ya mencari. Gimana lu mau lu punya masa depan, lu rangkailah pertemanan lu dengan baik. Intinya yang positif-positif, mungkin lu punya temen ya yang pasti yang negatif-negatif dihilangkan aja gitu. Diminimin lah sebenarnya hubungannya gitu loh. Bukan artinya diputus dan kita harus musuhan gitu loh. Enggak juga gitu loh. Kenal aja. Kenal aja, just sebatas kenal aja, cuman enggak yang dekat dan selalu bersama gitu loh. Dari Kak Boy gimana? Kalau aku sebenarnya perubahan kita adalah tanggung jawab kita. Jadi Menarik. jangan kita menyalahkan orang lain atas dasar ya karena aku diajak mereka, aku ketemu mereka. Sebenarnya benar, setuju yang diomongin Andrew. Cuman kalau aku lebih coba kita tarik mundur dulu ke belakang. Kalau memang kita ada niatan buat stop, kita ada niatan buat berhenti, dan sekiranya kita belum punya prinsip yang kuat, kita belum punya pijakan yang kuat, kita belum punya iman yang kuat, lebih baik kita jangan ketemu mereka dulu. Oh, Setuju. Itu. vakum dulu dari circle Iya, itu ya. lebih baik kita menyendiri dulu. Yes. Ya menyendiri kan bukan berarti kita ngekat semua orang. Ya sekiranya orang-orang yang bisa membawa kita untuk kembali ke masa itu kita batasin dulu. Kita nggak usah ketemu dulu. Oke. Karena kita belum siap sama mereka. Sampai di waktu nanti kita siap, barulah kita keluar lagi. Itu. Bahkan aku stop sama teman-teman itu benar-benar dari 2018 Stop gitu. stop, dan baru ketemu lagi baru sekarang ini 2024 kemarin, terus 2025 ini baru bukan memberanikan diri sih, lebih ke ayolah ketemu, tapi ketemunya kita bukan ketemu yang kemarin lagi. Oke. Gitu. Walaupun ada beberapa anak-anak yang masih ada di sana Ada di sana ya. jadi Paham. ya sudah gitu. Berarti udah jadi pribadi yang beda gitu ya. Iya, itu tanggung jawab kita sendiri. Karena orang juga pasti bakal malu kan dengan sendirinya teman-teman lo yang mungkin masih hidup di sana, ngelihat hidup lo yang mungkin bertumbuh secara signifikan ya. Iya. Mereka akan malu juga ngelihat hidup lo yang udah lebih seger gitu. Iya. Dibanding yang dulu kerjanya cuman mungkin ngendep di kamar sampai nggak tahu berapa hari gitu. Aduh. Ya kan? Nah, kalau dari Kak Boy dan Kak Andrew sendiri tuh ada nggak sih dorongan dari komunitas atau persekutuan kakak? Ada nggak sih kayak di tengah-tengah kalian melakukan dosa nih mungkin ya, itu kalian sempat gabung komunitas, tapi bukan komunitas yang ini ya, yang mempengaruhi buruk ya, kayak misalnya persekutuan doa atau komunitas yang Kristen gitu. Iya. Itu ada nggak sih dorongan kayak lo harus berhenti gitu. Dan apa sih pentingnya komunitas dan persekutuan doa ini buat Kak Boy dan Kak Endo sendiri? Kalau aku sangat penting. Karena kenapa aku bisa stop semuanya itu bermula dari komunitas. Oke. Nah disitulah aku kenal sama Andrew. Oh, asik nih ya. Asik nih. Plot twist nih teman-teman. Jadi memang Andrew salah satu orang yang menjangkau aku waktu itu.
Dia bersama dengan beberapa teman-temannya, dia datang ke rumah, dia ngajak, yuk komsel bro. Apa komsel? Tapi komselnya cukup aneh gitu, karena kita komsel setiap jam, mulainya jam 10 malam. Emang itu jam-jam buat deep talk sih kak. Iya benar sih, Biar benar. terbuka. Iya. Jam 10 Malam-malam. malam bisa sampai jam 3, bisa sampai jam 4. Bisa nggak pulang bro. Bisa sampai nggak pulang. Sama aja nggak jadi jogging ya kak ya. Sama aja nggak jadi jogging. Tapi setidaknya mereka kan Iya, komsel beda, gitu. beda. loh. Tapi- Ya ngomongin Tuhan, walaupun memang waktu itu kita semua masih berproses, bahkan sampai hari ini pun kita masih berproses. Cuman yang menjadi yang menjadi sesuatu yang kuat itu dari komunitas adalah kita nggak boleh membanggakan kehancurannya. Tuh, kadang-kadang yang salah adalah Iya. ketika kita datang ke satu komunitas dan mereka terima kita membanggakan kehancuran, kenakalan kita. Oh iya. Tapi yang kita- Ngerti banget. Iya, Kayak gue tuh udah pernah gini. Iya kayak. tapi kita stay di situ. Iya, Walaupun ngerti. brandingnya adalah komunitas rohani, komunitas yang benar nih, komunitas gereja. Yes. Iya. Bukan nakalnya yang dibanggakan gitu. Yang dibanggakan adalah bagaimana kita mengalami Tuhan dan kita bangkit dari sana. Oh. Tapi pas udah masuk komunitas itu pastinya Kak Boy sama Kak Andrew sendiri masih melakukan dosa yang kemarin-kemarin? Masih. Sama? Men. Masih. Sambil Oh, jalan sama. 50-50 Berarti hitungannya. itu 2017 ya Andrew. 2017 50-50. posisinya pas lagi komsel itu misalnya Kak Boy terbuka, gue juga candu bro. Gitu. Sama, gue juga. Kan gitu, bareng. gitu ya. Berarti berubahnya barengan juga. Apa enggak? Nggak Beda ngerti ya? karena Beda. kita sempat komunitas itu selesai, komsel Iya. kecil itu Ah. And itu lost. kita lost contact, terus Oh. aku dengan kehidupanku sendiri, Andrew dengan kehidupannya dia Sempat lost sendiri. contact berarti Iya. ya. Terus kita ketemu lagi di komunitas yang sekarang. Itu dia. Peran komunitas ya. Iya, komunitas. Nah, gue mungkin kalau mau cerita sedikit, menurut gue penting banget sih, karena kalau gue belajar dari hidup gue, puji Tuhannya dulu saat gue masih bener-bener hidup dalam dosa. Oke. Bahkan gue tuh dulu benci banget gue sama Yesus bro. Sebenci itu. Benci gue di dalam kamar gue tuh gue punya poster Tuhan Yesus. Awal-awal gue masih berharap sama Tuhan, mungkin gue berdoa gitu loh. Tapi saat gue udah hopeless pak, tuh definisi tiap gue bangun tidur gue fuck-fuckin bro. Serius. Bisa gitu Definisi ya? gue fuck-fuckin gitu loh. Gue nggak tahu mau nyalain siapa lagi gitu loh. Iya. Jadi gue salahin aja penciptanya nih. The Kenapa creator. lu nyiptain keadaan yang kayak begini gitu loh. Oh, oke. Nah, dari pengalaman hidup gue nih, dari broken yang gue punya gitu loh. Jadi akhirnya ya gue nyalain Tuhan kan. Amburadul lah hidup gue intinya. Amburadul, berantakan. Soalnya gue juga nggak mengakui Tuhan sebagai hidup gue gitu. Bahkan gue dulu pernah sampai email, gue cari di Google tentang Illuminati atau gereja setan. Gue coba email cuy. Gue pengen ikut. Udah itu jauh banget. Karena- Ini yang paling jauh sih teman-teman. Paling jauh sih ini. Karena gue baca-baca katanya kalau misalkan gue ikut dapat 15 miliar apa gue nggak salah. Oh. Jadi Sempat ada itu dengan bahkan. gue memberikan hidup gue ke dia dapat 15 M gue pak. Tahu nggak? Berarti Itu akan menyelesaikan semua masalah yang gue punya pada saat itu. Gue pikir gitu. berarti sempat Intinya hampir gua udah- menjual Yesus gitu. Iya, gue udah hampir menjual Yesus sih. Udah seperti Yudas. Tapi itu udah hampir email apa udah email? Gue udah email. Nah, diterima nggak? Beda aja. Gue nggak lihat lagi sih sebenarnya. Oh, nggak lihat. Karena jujur waktu itu gue ngemail, and then ketahuan gue pak sama temen gue. jadi Mau join temennya? jadi gue sempet login email gue ke HP temen gue. Besok di sekolah tanya gue. Bingung gue. Itu kan dark banget kan. Cuman gue doang, harusnya cuman gue doang yang tahu. Besok ditanya gue, lu ngapain gitu loh. Lu terus soalnya gue cerita tentang keadaan gue, terus gue pengen masuk, bisa nggak gue masuk gitu loh. Terus ketahuan emailnya sama dia. Wow. Terus gue dikonfront lah, malu gue, Iya. udah nggak pernah gue sentuh lagi. Untung ketahuan ya. Kalau nggak Kalau nggak mungkin semakin dalam gue. mungkin ya. Ketahuan gue malu, ngapain lagi gue mikir gitu-gitu kan. Nah Bisa nggak intinya itu? singkat cerita perannya komunitas itu yang baik sebenarnya Nah, menurut gue, karena dulu gue sempet ketemu sama salah satu mentor gue ini, namanya Raditya Oloan. Oh, almarhum. Dia yang ngajarin gue tentang
dia ngasih tahu gue banyak hal lah tentang kekristenan inilah, tentang hubungan kita sama Tuhan tuh gimana, bagaimana Tuhan menciptakan seorang manusia gitu loh. Kita tuh hidup didesain seperti apa, tujuan kita hidup tuh apa gitu loh. Oke. Lo harusnya hidup tuh bagaimana gitu loh. Dan dia sangat banyak memberitahu gue tentang kebenaran-kebenaran yang memang mungkin sudah dia dapatkan sebelumnya ya. Oke. Dan itulah sebenarnya yang mengubah hidup gue sebenarnya. Dari situ gue mulai mencoba untuk mengenal Yesus lagi kan. Oke. Gue mencoba untuk membuka hati gue untuk mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi gitu loh. Dan puji Tuhannya ya Yesus lah yang akhirnya mengubahkan hidup gue sampai hari ini sebenarnya. Luar biasa. Dan peran komunitas itu yang paling penting sebenarnya ya karena kita ini adalah tubuh Kristus gitu. Iya. Lu nggak akan bisa lu nggak akan bisa hidup benar sendirian. Ya. Karena lu nggak dipanggil untuk itu, Iya. menurut gue ya. Dan ya cuman komunitas lah yang bisa membentuk, menajamkan, mengasah gitu loh. Dan menjadi hidung juga sih buat kita sebenarnya. Mereka lah yang bisa menilai kita juga gitu loh. Mereka lah yang bisa memberikan kita pandangan gitu loh, hidup kita tuh gimana dan sebagainya. Itu sih sebenarnya. Jadi sangat penting menurut gue. Kalau lo mau bertumbuh dalam Kristus sesignifikan mungkin, lo harus punya komunitas. Tentunya komunitas yang membangun tentunya. Iya pasti dong. Komunitas yang, Yang membangun. Berarti Betul. penting banget. Penting ya. Penting banget. Apakah salah satu cara buat menghindari untuk memicu dosa atau situasi atau lingkungan yang membuat kita terjerumus dalam dosa adalah salah satunya join di komunitas yang membangun? Bener nggak? Iya. Apa ada lagi? Apa cuman itu aja atau selain tadi kakak bilang lebih tahu tanggung jawab lah ya? Itu apa lagi? Ya kita pasti butuh Tuhan. Oke. Nggak mungkin setelah kita join komunitas terus segala sesuatunya beres, segala sesuatunya langsung bersih dan benar. Karena sebenarnya bukan komunitasnya. Intinya itu bukan di komunitas. Tapi bagaimana kita memaintain hubungan kita sendiri dengan Tuhan. Komunitas adalah fasilitas, adalah sarana. Oke. Kita bisa ngerti apa yang harus kita lakukan ketika kita jatuh. Kita tahu kalau pas kita mau tergoda kita larinya ke siapa. Ada orang-orang yang memang Tuhan pakai di komunitas untuk membantu kita. Karena memang kita nggak bisa sendirian. Tapi masalahnya kadang-kadang kita menggampangkan setelah kita udah ngerti nih, kita udah di dalam komunitas gereja, terus segala sesuatu beres. Padahal nggak gitu. Kita mesti harus maintain hubungan kita dengan Tuhan dan itu setiap hari. Karena ada orang bilang kalau kamu hanya makan di hari Minggu, kamu akan tetap lapar. Jadi makan itu setiap hari. Dipotong di TikTok makan gitu. firman, makan kebenaran apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi makan itu setiap hari, jangan cuman 1 minggu sekali. Karena pasti nanti akan lapar gitu. Iya, kita akan terus lapar dan ketika kita lapar, kita nggak memakan kebenaran itu, akhirnya kita cari makanan di luar sana, balik lagi ke sana, balik lagi ke dosa, balik lagi ke masa lalu kita. Jadi percuma kalau masuk komunitas tapi dari sendirian kita nggak mau. Iya, kita nggak percuma kita masuk ke komunitas tapi kita nggak nge-maintain hubungan kita dengan Tuhan. Iya lagi. Sering banget sih itu terjadi di Gen Z ya. Di Gen Z, emang kamu Gen Z? Gen Z banget. Terus itu dulu kita. Kok aku yang tahu ya? Ini aku Velocity Pro Max dong. Velocity Pro Max. Gitu. Aku tuh pengen tahu berarti langkah-langkah yang kita ambil nih buat kita berhenti semua dari dosa, kita ngelakuin apapun yang buruk itu buat kita buat bisa tertuju buat ke Tuhan doang tuh apa sih langkah-langkahnya? Yang pertama kita harus menyadari kalau kita itu orang yang berdosa. Kita melakukan kesalahan. Kita harus ngaku kalau kita itu jatuh. Karena kalau terus kita nggak pernah ngaku, bagaimana peran komunitas itu bisa membantu. Oh iya. Berarti harus punya komunitas dulu tapi ya awal-awal. Dan kita datang ke komunitas, kita ngaku komunitas yang tepat ya.
Jangan datang ke komunitas yang mereka cuman mau ngomongin dosa-dosamu gitu. Benar, setuju. Ya, komunitas yang tepat di mana mereka bisa membantu kamu buat sembuh. Di langkah selanjutnya adalah kita membangun hubungan terus sama Tuhan setiap hari. Setiap hari. Caranya gimana tuh? Gak ada yang lain selain baca firman dan berdoa. Karena nggak ada yang lain, memang itu dua itu orang ya? bilang ada nggak yang lain, nggak ada, cuman firman dan doa, Alkitab dan doa. Nah tapi banyak banget nih Gen Z yang kayak baca Alkitab, ya udah baca aja, kita nggak ngerti karena bahasanya terlalu berat mungkin ya. Nah, bacalah sampai kamu mengerti, berdoalah sampai kamu mendengar. Mungkin ada yang lebih baik kan bahasa Indonesia BMK ya. BMK Bahasa Indonesia masa kini mungkin lebih versi dimengerti. Alkitab. Itu versi Gen Z mungkin ya. Versi Gen Z itu lebih mudah dipahami. Pakai lu gua tapi. Masa Tuhan emang kayak lu gitu, masa Tuhan gitu. Bener aja hidup Kan lu. ya. Gitu. Ini- Kalau dari Kak Endro sendiri langkah-langkah gimana tuh? Ya sama sih kalau gue yang pasti mungkin gue nambahin aja ya, mungkin menyembah, berdoa dan baca firman sebenarnya. Tiap hari? Itu yang gue lakukan sih. Setiap Dan hari. itu akan ya harus setiap hari sih sebenarnya. Berdoa ya let's say baru bangun gitu loh, kayak good morning Holy Spirit gitu. Ngeri amat. Kayak biasa kalau malam gue menyembah, gue gitaran mungkin, gue cuman menyembah dan bermazmur aja sih sama Tuhan. Tapi mending good morning sayang atau good morning Holy Spirit? Ayo. Holy Spirit dulu, Holy Spirit bro, dulu, baru habis sayang, itu? man. Baru sayang. Kalau nggak punya? Kalau nggak punya Holy Spirit aja. Holy Spirit aja. Holy Nggak Spirit usah aja. sayang-sayang. Gitu ya? Kok itu kayaknya personal banget ya? Kayak personal banget Gitu ya? sih. Ya bangun hubungan lah yang paling penting sebenarnya, bangun hubungan sama Tuhan. Itu dulu. Paling penting ya? Itu dulu, itu udah gak bisa diganggu gugat sih, bro. Bener. Itu paling Karena- utama. Gak bisa karena ganggu pernah gugat. ada kata-kata begini, lo nggak bisa cintain orang, Ih. tapi kalau lo nggak mencintai Tuhan Yesus duluan. Gila. Kalian tuh sempat cemas nggak sih sama masa depan kalian? Dan bagaimana kalian itu menghadapi kecemasan kalian itu akan masa depan? Itu. Cemas. Pasti banget. Gila. Pasti Gimana? cemas. Dulu aku pernah berpikir bahwa masa depanku pasti akan hancur, pasti akan gak jelas, berantakan. Itu semua yang dialami Gen Z sekarang gitu sih. Iya, dan aku pasti ngerasa bahwa udah gak ada harapan. Aku merasa bahwa hidupku sudah pasti akan seperti ini sampai aku mati besok. Dan kita terus mengasihani diri. Aku mulai punya mental korban. Tapi ternyata ketika aku dekat dengan Tuhan, ketika aku membangun hubungan sama Tuhan, ternyata harapan yang baru itu selalu ada. Masa depan itu selalu ada. Dan masa depan bersama dengan Tuhan tidak mungkin mengecewakan. Betul banget. Betul banget. Dia ngomong selalu gong. Potong di TikTok, Iya, selalu TikTok gong. tolong ya. Ya gimana bapak-bapak anak satu kan? Ya secara dia ngomong tuh pasti ada bobotnya gitu. Misalnya kayak anak-anak sekarang gitu, anak dulu juga gitu sih. Hari Sabtu put your hands up in the air. Hari Minggu gereja dia. Nah itu life balance gak sih? Yin dan yang. Ya. Aku pengen disayang. Aduh nggak jadi. Siapa nih? Maaf. Siapa yang mesti jawab? Ya bebas. Bebas. Mungkin dari Kak Boy dulu ya. Tadi kan udah nge-mention dunia tuh. Kalau menurut aku kita bukan berarti harus yang ini ya, kita nggak peduli dengan dunia karena kita hidup hari ini di Ya. dunia. Betul. Kalau kita udah nggak menganggap dunia lagi, kita akan ngambang nanti jalannya nggak napak tanah. Nabi boy. Tapi sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah di firman-Nya kan dikatakan supaya kita merenungkan firman itu siang dan malam. Ya benar. Jadi sebenarnya simpelnya aja kita itu harus menjalankan segala sesuatu sesuai dengan firman. Oke. Kita hidup di dunia ini ya kita harus
menjalankan firman itu bukan hanya kita baca tapi kita hidupi. Ketika kita menghidupi firman itu, bukan berarti kita jadi ngambang sok suci, kita jadi nggak napak tanah gitu. Tapi itulah yang Yesus inginkan, itulah yang Tuhan inginkan. Ketika kita hidup di dunia ini berdampingan dengan semua orang, ya kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan kebenarannya gitu. Oke. Jadi nggak ada istilah kayak oh ya 50% dunia, 50% Tuhan deh gitu. Nggak bisa. Harus Tuhan yang 100%. Gitu. Dan kalau ngomongin Eca tadi Sabtunya dugem, Minggunya ke gereja, sekarang kita harus mulai bertanya sama diri kita sendiri. Apa yang perlu, apa yang nggak perlu. Tuh teman-teman. Bukan berarti aku pernah kerja di dunia malam sebagai DJ itu aku bilang, oh klub itu jahat. Enggak, mereka ada yang cari makan di sana. Ya. Bukan tempatnya, tapi habit yang dibangun di sana. Kesalahan-kesalahan yang dibangun di sana. Kalau ngomongin tempat, mereka nggak salah. Dunia malam nggak salah. Mereka cari uang. Dulu saya cari uang dari sana juga kan. Itu. Tapi bagaimana kita bisa nggak kita membawa kebenaran ke sana? Bisa nggak kita kuat di sana supaya kita nggak tergoda dengan apapun? Supaya kita tetap berjalan sesuai dengan patternnya Tuhan. Nah, cuman semua balik ke kita harus bertanya apa yang perlu, apa yang nggak perlu. Nah dengan kita mencintai Tuhan, kita bisa tahu mana yang Tuhan kehendaki, mana yang Tuhan nggak kehendaki. Berarti lebih ke sistem timbangan gitu ya. Iya. Jadi kita bisa menimbang mana nih yang Tuhan suka atau yang bisa memuliakan Tuhan, mana yang Tuhan nggak suka. Iya. Yang perlu dan yang nggak perlu gitu. Kalau yang nggak perlu ya udah ngapain gitu dilaksanain. Iya. Gitu kalau cowok nggak. Gitu Ca. Gitu juga. Aduh. Kalau cowok yang gue sini ya. Bukan berdosa, tapi kan banyak belajar aja. Ya kan kayak misal kamu dapat seorang beda agama nggak perlu. Yang nggak usah diperlu-perluin nggak sih? Iya benar. Nggak usah ditabrak. Nggak usah ditabrak gitu. Kalau buat having fun gitu juga nggak boleh gitu ya? Perlu nggak? Terima kasih. Closing statement. Ya dari yang udah punya anak dulu deh. Buat kalian yang hari ini hancur, buat kalian yang ngerasa broken, jangan broken sendirian, karena ketika kalian join dengan komunitas, di sanalah kalian menemukan banyak orang yang broken. Jadi kalian nggak pernah sendirian, dan yang perlu kalian tahu, Tuhan nggak pernah ninggalin kalian. Tuhan sayang kamu dan kamu berharga banget. Jadi hari ini bangkit, ayo kamu ikut sama jalannya Tuhan, dan Tuhan memberkati. Oke. Kak Andrew, kata-kata masih gua 50.000 atau 100.000 kata-kata? Harusnya gua dulu baru dia biar Oke, bisa diulangi, kamera roll action. Kasih paham. Oh di sini? Udah nggak di sini? Kasih paham. Oke. Closing statement ya. Oke, kalau dari gua semoga para pendengar di podcast ini bisa mendapatkan sesuatu dari bahasan kita kali ini, broken. Dan gue berdoa semoga kalian semua bisa Tuhan mampukan untuk melihat kebaikan dan kebenaran yang sekiranya apa yang Tuhan mau kalian terima gitu di apapun broken yang kalian punya saat ini. Ya udah sih gitu aja dulu. Udah gitu aja. Singkat, padat, jelas. Yap. Jangan lupa berkomunitas dan jangan lupa datang ke Space. Mungkin sekian dulu teman-teman Ruang Kumpul Podcast. Saya Rafael. Saya Alexa. And bye-bye. And we are signing out. Bye. See you next